Dia datang saat akad akan dimulai. Lo percaya nggak kalau cinta yang nggak selesai bisa kembali, bahkan setelah kematian? Ini bukan kisah cinta biasa. Ini kisah tentang seorang gadis yang datang lagi. Tapi bukan buat bahagiain orang yang dia sayang, tapi buat mengingatkan bahwa janji itu bukan cuma urusan dunia. Akad yang tertunda. Hari itu harusnya jadi hari paling bahagia dalam hidup gue. Nama gue Dinda, umur gue 24 tahun. Gue nikah sama Raka, cowok yang gue pikir akan jadi rumah terakhir gue. Acara udah siap, penghulu udah duduk, keluarga besar ngumpul. Tapi di saat semua orang menanti ijab kabul itu dilafalkan, dia datang. Pakai gaun putih, rambut panjang terurai. Wajahnya pucat, dan langkahnya dingin. Tapi anehnya, semua mata tertuju. Kayak mereka semua juga lihat dia. Dan Raka langsung berdiri. Wajahnya pucat. Bibirnya gemetar. Dan satu nama itu meluncur dari mulutnya. Sela. Sela yang tak selesai. Gue pikir Sela cuma bagian dari masa lalu Raka. Cewek yang pernah dia sayang, tapi udah nggak ada. Gue kenal Raka pas dia baru pulih dari duka itu. Dia bilang Sela meninggal karena kecelakaan motor, pas mau nganterin kue buat lamaran mereka. Tapi ternyata, sebelum kecelakaan itu, Sela udah disakitin. Ada rahasia besar yang Raka simpen rapat-rapat. Dan ternyata, Sela nggak mati karena kecelakaan biasa. Dia pulang dalam kondisi hancur. Bukan cuma tubuhnya, tapi jiwanya juga karena pengkhianatan. Pelaminan berdarah. Detik demi detik makin aneh. Lampu gedung mati sendiri. Hawa dingin masuk ke seluruh ruangan. Kue pengantin jatuh tanpa alasan. Tiba-tiba ada suara tangisan kecil dari ruang rias. Tante gue nyusul ke sana. Dan pingsan setelah melihat sosok perempuan duduk di depan cermin, pakai gaun yang sama persis kayak milik gue. Tapi bukan gue. Satu persatu tamu mulai gelisah. Ada yang mual, ada yang mimisan. Dan Raka, dia nangis. Dia minta maaf keras-keras di depan semua orang. Maaf, Sel. Aku janji mau nikahin kamu. Tapi aku pengecut. Flashback, cinta, dusta, dan maut. Ternyata, sebelum Sela meninggal, Raka udah selingkuh sama senior kantornya. Dia bahkan udah mulai jaga jarak, nyari alasan buat putus. Tapi Sela tahu. Dan karena sayang, dia terima semua sakit itu. Sampai malam terakhir, dia tabrak mobil sendiri di tikungan tajam. Warga bilang itu bukan kecelakaan, tapi semacam kutukan. Karena mayat Sela waktu ditemukan, tersenyum sambil menggenggam cincin tunangan yang Raka buang di hari mereka berantem. Kembalinya janji yang terlupakan. Hari pernikahan gue berubah jadi serem banget. Tapi yang paling gak masuk akal adalah setelah Raka nyebut nama Sela dan minta maaf, sosok putih itu nangis. Tapi bukan tangisan bahagia. Tangisan kecewa. Dia melayang ke arah pelaminan. Duduk sebentar, dan hilang. Tapi sebelum menghilang, dia sempat berbisik. Suara lirih yang terdengar di speaker gedung. Aku cuma pengen denger kamu tepati janji. Tapi bukan ke dia, ke aku. Setelah dia pergi, pernikahan batal. Raka trauma. Dia ninggalin kota, pindah ke luar negeri. Dan gue nggak nyalahin dia. Karena selama ini, dia bukan jahat. Dia cuma manusia yang nggak siap hadapi rasa bersalahnya sendiri. Tapi yang paling nyakitin adalah, saat cinta nggak dituntaskan, dan janji nggak ditepati, mereka nggak pergi. Mereka cuma nunggu. Di antara dunia
di balik cermin. Di tempat akad akan dimulai. Kalau lo lagi sayang sama seseorang, jangan bikin janji kalau lo nggak yakin bisa nepatin. Karena cinta yang kecewa nggak akan pernah benar-benar mati. Dan mungkin di hari bahagia lo nanti, dia juga bakal datang. Diam-diam, ngeliatin dari belakang. Nungguin janji yang belum lo tepati.